Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membahas tentang sholat. Saya mengambil sedikit referensi dari buku belajar menunaikan sholat 5 waktu sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang pengarangnya adalah Tim Darul Insan dan diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Dalam buku ini pada halaman 5 tepatnya ada beberapa istimewanya sholat. Dalam buku ini menerangkan perintah sholat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Perintah sholat disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan langsung, media langsung. Jadi dengan oral nih, dengan tanpa perantara. Ketika itu Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan satu perjalanan malam, perjalanan di mana dari kota Mekah menuju ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha hingga Arsy Allah, bertemu Allah di Arsy Allah gitu. Dan biasa kita sebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Itu istimewanya sholat. Yang pertama adalah perintah langsung dari Allah tanpa perantara, bukan seperti ibadah yang lain yang ada perantara dari malaikat Jibril. Nah, yang kedua, sholat ini kelak di akhirat kita akan perkara yang akan dipertanyakan pertama kali, yakni sholat. Kenapa kok sholat? Gini, sahabat Islami. Pertama, sahabat Islami, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5: sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kenapa kok padahal sholat urutan nomor 2, kenapa kok perkara yang ditanyakan pertama kali kok bukan syahadat? Jadi gini, dalam sholat ini keempat rukun Islam masuk dalam sholat. Nah, syahadat bisa masuk dalam sholat. Ketika sholat kita bersyahadat ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat masuk dalam sholat. Kemudian syahadat, sholat, zakat masuk dalam sholat. Zakat, ketika sholat kita menzakatkan waktu kita, sedikit waktu kita untuk menunaikan sholat. Ketika sholat kita menzakatkan tenaga kita, sedikit tenaga kita untuk menunaikan sholat. Nah, di sini zakat, kawan muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, zakat ini adalah satu ibadah yang sifatnya sosial. Ya kan, zakat adalah ibadah yang sifatnya sosial. Ada dalam sholat, ada sholat ibadah yang sifat sosial. Sholat ada ketika apa? Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti salam itu mendoakan assalamualaikum, keselamatan bagimu, bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menoleh ke kanan kiri artinya apa? Menoleh ke kanan kiri artinya memberikan doa kepada kanan kiri kita. Ketika kita berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendoakan orang yang ada di kanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendoakan orang yang ada di sebelah kiri kita. Itu ibadah sosial, sama dengan zakat juga ibadah sosial. Gitu gitu. Kita juga menzakatkan waktu, menzakatkan tenaga juga gitu. Kemudian syahadat, sholat, zakat, puasa. Ketika sholat kita berpuasa.
Kok bisa? Ya, ketika sholat, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah diharamkan makan, diharamkan minum. Nah, artinya dalam sholat kita sedang berpuasa. Berpuasa hanya pada waktu itu. Jadi kita dalam sholat puasa. Kita ketika sholat takbiratul ihram, kita diharamkan makan, diharamkan minum. Itu sama dengan puasa. Jadi puasa masuk dalam sholat. Kemudian syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, haji termasuk masuk dalam sholat. Kok bisa? Ya, dalam haji kita ketika melakukan ibadah haji, ketika kita melakukan ibadah haji, kita menghadap ke Ka'bah, sama. Sholat juga menghadap ke Ka'bah. Nah, jadi sholat sama haji bisa masuk dalam sholat. Nah, itulah kenapa kita ketika haji kita masuk kita menghadap ke kiblat. Ketika sholat pun kita juga menghadap ke kiblat. Ya. Nah, itulah kenapa sholat jadi perkara yang dipertanyakan pertama kali kelak di akhirat. Istimewa yang selanjutnya, ibadah sholat tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa digantikan. Nah, jadi syahadat kita bisa, kalau seumpama ada orang bisu non Islam yang bisu mau masuk Islam, kan harus syahadat dulu. Nah, caranya gimana? Bisa diwakilkan, juga bisa dengan cara menulis atau gimana. Kemudian kalau sholat ini nggak bisa diwakilkan atau nggak bisa diganti. Kalau puasa kita bisa diganti. Seumpama kita puasa Ramadan, kita puasa Ramadan, terus nggak bisa melakukan puasa Ramadan, kita bisa mengganti dengan cara. Kalau puasa bisa diganti. Kalau seumpama kita tidak bisa melakukan puasa, ada udzur yang tidak bisa melakukan puasa, dan kita juga tidak bisa menggantinya dengan puasa di lain hari, kita bisa menggantinya dengan cara membayar fidyah. Nah, sedangkan kalau sholat harus diganti dengan sholat. Ya, sholat harus diganti dengan sholat. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau sholat. Kemudian kalau yang puasa, zakat kita bisa diwakilkan. Bisa kita diwakilkan zakat. Seorang ibu, seorang anak yang baru lahir berapa umur gitu sudah dikenakan zakat fitrah. Sudah terkena zakat fitrah. Nah, sedangkan umur segitu itu belum bisa apa-apa, cuman bisa nangis. Nah, gimana caranya? Dengan cara dizakatkan oleh kedua orang tuanya. Itu zakat kita bisa diwakilkan. Kalau sholat tidak bisa diwakilkan. Ya, tidak bisa diwakilkan kalau sholat. Harus kita sendiri. Kemudian haji kita bisa diwakilkan. Nah, jangankan diwakilkan, haji itu dilakukan untuk orang-orang yang mampu. Ya, jadi kalau kita nggak mampu berhaji, kita bisa melakukan sholat. Jadi haji itu untuk yang mampu dalam hal fisik, mampu dalam hal finansial, juga mampu dalam hal psikolog. Nah, kalau fisik nggak mampu, itu lebih baik jangan melakukan haji dulu, ibadah haji dulu. Ya, karena fisiknya kurang kuat. Karena dalam haji itu bukan hanya sholat di Mekah, tapi juga ada yang namanya tawaf, ada sa'i, lari-lari kecil, kemudian ada mabit di Mina, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Jadi fisik harus kuat. Kemudian finansial kita juga harus kuat. Finansial perjalanan kita menuju ke sana, ada ongkos haji, ongkos naik haji dengan naik pesawat, itu juga harus finansial harus kuat.
Apalagi kalau adatnya orang Indonesia, orang Jawa itu harus ada oleh-oleh, ada oleh-oleh. Nah, kemudian dari kesiapan psikolog. Nah, jadi ada orang yang fobia sama ketinggian dan takut sama naik pesawat, itu juga lebih baik tidak melakukan ibadah haji dulu, atau dengan cara yang lain. Kalau fobia ketinggian, naik kapal, naik kapal seperti zaman dulu naik kapal selama 3 bulan. Nah, jadi psikologi juga harus siap gitu. Sedangkan kalau sholat beda kawan. Sholat kita tidak bisa sholat fisik kita tidak mampu sholat untuk berdiri. Kita tetap dianjurkan sholat, tetap diwajibkan sholat dengan cara duduk. Kalau duduk kita tidak mampu, dengan berbaring. Nah, kalau berbaring pun juga tidak mampu, dengan isyarat dengan kedipan mata. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau dengan isyarat pun tidak mampu, kita disolati namanya ya. Baik, seperti itu teman-teman muslim. Semoga kita tetap istiqomah dalam menunaikan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu, jangan sampai kita lalai seperti yang dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sekian dari saya, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap bisa istiqomah, tetap diberikan kesehatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbi ij'alna muqimas salata wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanina ya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.